Saya curiga sudah mau makan tuh roti. Haleluya. Saya punya ayat, saya punya pernyataan begini. Di dalam banyak bicara, banyak pelanggaran. Jadi kita sedang menjadi khotbah ini kan kita bicara. Maksudnya kalau cerewet begitu. Saya mohon izin karena saya tadi lupa bawa jas saya, jadi saya cuma ambil jaket di mobil. Tadi lebih panas luar biasa. Kau
mengambil alih, dia mengambil komando. Karena tanpa dia, firman sebanyak apapun kita tidak bisa jadi pelaku yang baik. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa paham firman. Tanpa Roh Kudus kita tidak kuat menahan beban. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengerti Tuhan. Dan tanpa Roh Kudus kita akan tersesat. Dan sebabnya oleh karena Roh Kudus sekarang kita surrender, berserah. Supaya apa? Supaya dia bisa ambil alih hidup kita. Kenapa dia ambil alih? Karena zaman kita yang bertugas sebelum waktu zaman Musa Bapa, zaman dari perjanjian baru awal Yesus, sekarang kita di zaman ini adalah bagian dari oknum Allah ketiga, yaitu Allah Roh Kudus, dan dia harus mendapat tempat yang seperti yang Tuhan mau, menurut porsi yang Tuhan kehendaki di gereja, di rumah tangga, di keluarga, dan di pribadi kita masing-masing. Biar Roh Kudus yang ambil alih. Katakan ambil alih. Yohanes 16 ayat 15, 17, 15, 16, 17, lompat 26. Yohanes 16 ayat 15, 17, 16 sampai 17 dan ayat 26. Mari berdiri kalau dia membaca. Yohanes 16 ayat 15. Firman Tuhan, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 16. Tidak, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ayat 17. Kalau minta maaf, tapi masuk 14. Pasal 14. Yohanes 16 ayat 14. Pasal 14. Ya. Yohanes 14. Ya. Ayat 16, firman Tuhan berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yes. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 26. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Minta maaf salah pasal tadi. Haleluya. Saya saudara-saudara bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Roh Kudus. Amin. Ini satu fasilitas, dan Roh Kudus bukan alatnya. Satu anugerah bahwa pribadi Allah sendiri, oknum ketiga, dia turun dan dia menyertai kita. Di sini tadi kita nyanyi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Saya percaya di sini atmosfer kita tidak ada atmosfer lain selain atmosfer Roh Kudus. Karena atmosfer itu penting. Haleluya. Kalau orang lagi saling membenci itu atmosfer, ya. Orang lagi sedang dongkol itu atmosfer. Orang lagi tidak suka, cemburu dan lain-lain itu atmosfer. Itu kalau saudara tidak selesaikan, saudara tidak bisa bertemu Roh Kudus. Saudara tidak bisa rasakan hadiratnya. Sebabnya atmosfer harus bersih. Kita harus sehati, amin. Tidak ada agenda lain di sini. Haleluya. Selain Yesus Kristus punya nama yang dimuliakan, ditinggikan di atas segala-galanya. Nah, saudara dan saya beruntung sekali karena kalau orang perjanjian lama berjuang dengan kekuatan sendiri, tidak bisa berbuat banyak, mereka tergantung Roh Kudus temporer dan Roh Kudus keluar masuk. Tetapi kita di perjanjian baru luar biasa. Saya percaya Roh Kudus dalam kita. Katakan Roh Kudus dalam kita. Roh Kudus diam dalam kita. Roh Kudus stay in us, dwell in us. Jadi dia tinggal dalam kita, dia menetap di dalam kita. Dan kemudian yang luar biasa, apa yang ada pada Roh Kudus, yaitu kapabilitasnya, kekuatannya, kemampuannya, dia bawa turut serta dan dia membuat semua pelengkapan atribut-atribut yang melekat kepadanya itu dipercayakan kepada kita, diserahkan untuk kita, dan dibuat kita bisa beroperasi bersama Roh Kudus untuk menyelesaikan destinasi kita di bumi, supaya semua orang menjadi seperti Kristus dan kita menjadi anak-anak kerajaan Allah yang dewasa, dan domain-domain kita bisa take over, dan kita bisa berkemenangan di bumi, dan kita tidak hidup seperti orang dunia,
kalah, buruk, lemah, kemudian mundur. Tapi kita orang-orang yang maju, kuat, perkasa, jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara baca bahwa aku akan mengirim seorang penolong yang lain. Penolong yang lain artinya bahwa Allah itu tiga-tiga adalah penolong. Penolong satu Allah Bapa, penolong dua Allah Anak, penolong tiga Allah Roh Kudus. Jadi penolong yang lain ada tiga penolong, dua penolong ada di surga, satu penolong yang lain akan diutus kepadamu dan dia menolong saudara dan saya. Kuat lemahnya kita bergantung pada Roh Kudus. Kuat lemahnya jemaat ini bergantung pada Roh Kudus. Jadi gereja yang sehat adalah gereja yang harus mengalami Roh Kudus. Tanpa mengalami Roh Kudus kita akan mati semuanya. Acaranya ada, ibadahnya ada, musiknya ada, tapi tanpa Roh Kudus kita semua seperti mayat hidup. Bahasa sekarang zombie. Kita seperti zombie, tidak ada ekspresi. Kita bisa bergerak, tapi kita tidak tahu kemana arah. Kita tidak tahu untuk siapa hidup kita, dan kita tidak tahu buat apa di sini. Kita tidak tahu dari mana kita datang. Kita tidak tahu untuk apa kita di sini, dan kita tidak tahu kemana kita akan pergi. Tapi karena Roh Kudus ada, kita tahu kita dari mana. Kemudian kita tahu kita sedang apa sekarang, dan oleh Roh Kudus kita tahu kita sedang kemana ke depan. Haleluya. Dan saya sangat syukuri bahwa Roh Kudus memiliki gelar penghibur. Katakan penghibur. Penghibur atau penolong, ya. Saya ambil kata penghibur. Penghibur itu ada lagu dulu. Penghibur datanglah, penghibur datanglah. Penghibur dalam bahasa aslinya parakletos. Parakletos. Sebutkan bersama, parakletos. Parakletos itu, saudara mau mengalaminya? Haleluya. Penghiburan dari Roh Kudus, saudara-saudara. Orang kalau menangis secara psikologis bisa melepaskan beban, agak ringan sedikit, tapi masalahnya masih tetap di sini. Dan kalau orang menangis bisa awet muda. Haleluya. Menangis di hadirat Tuhan, ya. Tapi kalau menangis karena banyak utang lain. Saya begini. Jadi menangis karena hadirat Tuhan bisa awet muda. Haleluya. Perlu proses slowly supaya wajah kinclong dan lain-lain. Wajah bersinar tetapi pitis tetap hitam. Haleluya. Karena kan cuma wajah yang ditaruh bedak. Haleluya. Nah, parakletos artinya ada 7. Nah, 7 ini saya tidak khotbahkan 7-nya karena saya cuma pengantar di 7 nama parakletos. Yang pertama, parakletos itu artinya, ini di ayat 26 ya. Ayat 26 ada kata parakletos. Ayat 26. Coba munculkan ayat 26. Tetapi parakletos, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan kepadamu. Haleluya. Jadi parakletos itu yang pertama. Katakan pertama. Parakletos itu artinya navigator. Navigator artinya dia memberi navigasi. Jadi kalau ada pilot, ada kopilot. Tapi Roh Kudus bukan kopilot. Roh Kudus itu adalah driver atau pilotnya. Dia yang memberi arah. Saudara, kalau tanpa Roh Kudus, orang akan arahnya gereja kepada berkat, arahnya gereja kepada mujizat, arahnya gereja kepada pelayanan sosial. Walaupun semua itu baik, tapi itu bukan tujuan. Roh Kudus akan menuntun kita kepada sebagian kebenaran. Amin. Kemarin saya sengaja supaya menangkap, mengetes konsentrasinya. Roh Kudus akan menuntun kita kepada sebagian kebenaran, nah, kepada seluruh. Ada benar 9, kalau satunya tidak benar, maka tetap tidak dihitung benar oleh mata Tuhan. Haleluya. Dia memberi navigasi, dia memberi arah, dia memberi tuntunan titik koordinat tujuan kita. Dia memberikan proyeksi dari vektor, dari arah, dari grafik, dari garis XY itu di titik koordinat mana kita punya arah. Roh Kudus yang bekerja. Itu sebabnya saudara saya bersyukur saya sharing bersama Ibu Gembala yang hari ini pakai putih merah. Haleluya. Tuhan, merah putih ke atas bukan tongdit yang bendera. Nanti 17 Agustus. Luar biasa. Pipinya juga merona. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ketika Roh Kudus menuntun kita sebagai navigator,
Dia akan membawa kita. Saya bilang pada Bu Gembala, tahu nggak? Kadang-kadang saya dan saudara ada dalam posisi error. Posisi error itu artinya secara karakter kita lagi down, secara arah kita lagi bingung, secara keputusan kita lagi dalam dua, istilahnya punya dua pilihan yang mirip hampir sama tapi salah satu salah. Nah, dalam keadaan langka kita sedang sering berjalan di jalan Via Dolorosa, kita sedang berhadapan dengan sekian banyak pintu. Tapi kalau kita punya Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai parakletos, kita tidak akan pernah salah jalan, kita tidak akan pernah salah pintu, kita tidak akan pernah salah kamar, kita tidak akan pernah salah jalan. Karena navigasi ini oleh Roh Kudus Dia beri kepada kita. Ada saudara catatan tentang burung-burung yang terbang. Burung-burung terbang itu burung, salah satu contoh kolibri, itu memiliki kemampuan otak, bisa terbang dengan kecepatan tinggi, bahkan dia bisa berhenti sambil menyedot sari kembang, madu kembang. Kemudian dia bisa lari kencang, terbang kencang tanpa menabrak sesuatu yang menghalangi dia, karena di dalam otaknya ini ada alat sensor navigasi yang apapun di depan dia, sebelum tiba dia sudah tahu ada benda ini dan dia akan otomatis secara refleks akan berbelok. Kalau saudara tidak punya Roh Kudus, saudara tidak punya navigasi. Dan kalau saudara tidak punya navigasi, makanya beberapa orang sombong kami koko. Haleluya. Karena habis di jalan bertenaga. Haleluya. Putar-putar sini, putar sana. Salah masuk fakultas, salah masuk kantor, salah, semuanya banyak salah. Tapi kalau Roh Kudus, dia roh kebenaran. Amin. Roh kebenaran artinya tidak ada kesalahan di dalamnya. Saya percaya kalau Roh Kudus navigasi sebagai navigator, saudara gereja kita, walaupun saya punya bahasa begini, orang-orang yang dipimpin Roh bisa keliru, tapi orang-orang dipimpin Roh tidak bisa sesat. Ulangi, orang-orang yang dipimpin Roh bisa keliru. Bisa keliru karena apa? Dia dapat makan bakso 7 hari punya, dan akhirnya sakit pur. Dia bisa keliru, tapi dia tidak akan mati gara-gara bakso. Amin. Haleluya. Karena Roh Kudus itu yang memberi kita arah. Kemudian yang kedua, supaya saya tidak habis jalan di sini. Yang pertama apa? Navigator. Apa arti navigator? Memberi kita arah, tuntunan, titik koordinat tujuan kita. Halo, koordinat tujuan kita adalah to be like Jesus Christ. Haleluya. Ini orang bilang NKRI harga mati. To be like Jesus Christ is harga mati. Apa bahasa Inggrisnya harga mati? Dia tidak bisa kurang. Haleluya. Saya percaya navigasi dari Roh Kudus akan menuntun WR, akan menuntun pemusik, akan menuntun pendidik ceker, akan menuntun pengkhotbah, akan menuntun jemaah. Saudara tidak akan salah kalau saudara terus biarkan diri surrender untuk diambil alih oleh Roh Kudus. Haleluya. Yang kedua adalah motivator. Ini bukan motivator tanpa dasar. Motivasi Roh Kudus selalu ayat firman dasarnya. Haleluya. Kamu bisa karena kamu bisa. Kalau Roh Kudus bilang tidak, kamu bisa karena Tuhan Yesus bilang kamu bisa. Beda ya. Kamu bisa, ayo kamu bisa loncat. Tapi kamu bisa bukan karena kamu bisa, tapi saudara dan saya Roh Kudus bilang kamu bisa karena Yesus Kristus bilang kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, bahkan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripada crescendo, lebih besar daripada apa yang pernah Yesus lakukan. Contoh, Yesus tidak pernah live streaming. Haleluya. Orang live streaming. Hebat orang zaman ini ada Facebook, live streaming. Saya ada punya anak lagi di Jepang. Jadi kami cuma pakai Zoom. Haleluya. Nanti kalau satu waktu kumpul berkat, taruh dari Jepang. Tapi siapkan rohmu, sebab kalau tidak siap roh pulang jadi knob. Kita ke sana untuk bukan tuh, tapi melayani jadi berkat. Haleluya. Kapan itu? Paling lambat mungkin tahun depan. Haleluya. Supaya yang syarat-syarat vaksin sudah tidak diperlakukan karena kebatasan sampai tidak vaksin. Yang tidak vaksin sama yang kepala bilang amin. Oh banyak Haleluya. Jadi dia memberi motivasi, dorongan. Ayo bro, bisa. Kenapa?
Amin. Firman yang bilang, ayat yang sangat terkenal, segala perkara bro dapat kau tanggung bro di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Moses. Pertama bro, sekarang terakhir ses. Semua bisa. Kenapa? Karena firman. Dan yang akan mengingatkan, mendorong kita, motivasikan dorongan, itu adalah Roh Kudus. Saya sering mendengar Roh Kudus bicara. Kemarin juga saya dengar Roh Kudus bicara lewat hamba-hamba Tuhan. Ayo, jangan menyerah. Amin. Never give up. Walaupun tidak semua lancar-lancar dan mulus-mulus. Kita bukan PT Lancar Jaya, tapi kalau hari ini walaupun tidak lancar-lancar, yang penting step by step, press on, coba teliti, terus bertumbuh, lambat, slow, maslah, haleluya. Kenapa? Karena ada motivasi, dorongan dari Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, dari Paracletos artinya pemberi otoritas, ya, pemberi otoritas. Begini saudara, otoritas itu artinya begini. Kalau saudara berdiri di jalan raya, saudara pakai baju polantas dan saudara sendiri adalah polantas. Saudara print suruh berhenti, auto berhenti. Tapi kalau saudara bukan polantas, saudara tidak punya baju polantas, saudara berdiri di jalan, saudara suruh berhenti, saudara berhenti? Tidak. Memakai terus dalam nama Yesus. Karena tidak punya otoritas. Kita punya otoritas dalam Roh Kudus. Roh kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Dan karena roh kita lebih besar, otoritas, iblis kenal siapa kita. Halo, iblis kenal siapa kita? Artinya apa lebih apa kurang pada kita, dia tahu semuanya. Bahkan ada yang namanya familiar spirit. Familiar spirit itu artinya roh yang hafal sekali. Ini hafal sekali kalau di roh ini. Dia kalau namanya doi, dia tidak mau ganggu dia. Wah, dia kalau lebih perasaan tersinggung, dia langsung balik buku. Familiar spirit itu akan kenal saudara. Saya kasih contoh. Oh, kalau bapak ini kalau menari-nari dalam roh, dia jago. Kalau dengar firman, dia tersono. Familiar spirit. Coba lihat kamu jangan ada yang tersono. Haleluya. Amin. Saya tidak ingin saudara jemaat kita ketinggalan. Amin. Jadi yang lemah mesti kuat. Yang mengantuk mesti buka mata. Orang main domino dan tongga di mata mati sampai pagi. Nah, kita di sini mendengar firman, tongkat dengan rohmu, amin. Bahwa saya bertong karena mendengar firman dan Tuhan beri kita otoritas, kuasa untuk menginjak ular, haleluya. Pasal Tomol banyak ular sudah diinjak, haleluya. Pasal ekstrim. Saya percaya ini bukan cuma cerita, karena Roh Kudus ada dalam kita, Roh Kudus diam dalam kita. Yang kemudian yang berikut adalah konselor. Konselor? Pembimbing, konsultan. Konselor itu begini, dia bilang begini. Saya kasih contoh ya. The Henry lagi khawatir ya. Ya. Roh Kudus bilang begini. Kalau khawatir itu bisa menambah engkau makin lebih diberkati, oke, silahkan terus khawatir. Tapi kalau khawatir itu tidak menambah apa-apa, tidak merubah apa-apa, berhenti khawatir. Itu Roh Kudus punya cara bicara. Kalau kita dapatkan sesuatu, misalnya kamu misalnya menginginkan musuhmu jatuh, puas. Kemudian Roh Kudus tanya, kepuasan itu apakah akan berhenti di situ? Tidak, kamu akan menginginkan yang lebih lagi tentang musuhmu. Karena kepuasan manusia sifatnya adiktif. Kalau saudara melakukan sesuatu dan saudara senang dengan itu, dan apabila itu adalah sebuah kesalahan, saudara akan menambah level yang lebih tinggi. Lama-lama apa istilahnya? Adiktif, ketagihan, kecanduan. Dan itu tidak bisa terlepas kalau saudara sudah terikat. Tapi Roh Kudus saudara akan memberi saudara otoritas tadi, dan dia akan memberikan pertimbangan pemahaman. Guru terbesar yang membuat referensi pemahaman yang paling akurat adalah Roh Kudus. Katakan amin. Tapi bagaimana kita bisa mengalami itu? Sebentar saya akan kejar waktunya. Masih sabar dengan saya dan siap 1 jam setengah bilang amin. Amin. Kalau orang ada? Oh ada. Kalau orang saja umur 80 bilang bagi terus kepala. Lagi yang 40 bilang amin. Amin. 80 masih terus. Haleluya. Kemudian
Yang keberapa? Kelima, intercessor. Dia adalah perantara. Saudara tahu begini caranya. Dia bahasakan bahasa yang tak terucapkan padamu kepada Bapa, bahasa atau keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Itu sebabnya kalau kita dalam kumpulan begini, kalau lagi kepenuhan, saudara berbahasa roh, yang sudah mengalami bahasa roh, hari ini juga saya kasih kesempatan. Bahasa roh itu bukan cuma tanda baptisan, tanda kepenuhan, karunia, tetapi bahasa roh juga itu adalah penyampaian isi hati keluhan dengan bahasa yang tidak dimengerti, dan Roh Kudus ambil itu dia bawa kepada Bapa, dan Bapa yang mengerti segala roh, Roh Kudus dia mengerti roh kita juga dia tahu, dan Roh Kudus yang akan bilang, Bapa, aku bawa anakku yang satu ini, Gebelis Manado, dia sudah nak kuat, dia sudah ditolak kanan atau dari kiri, terbuka belakang, atas bawah pempejat, saudara-saudara. Karena apa sudah tak berdaya dari segala sudut, tapi Roh Kudus bawa pergumulan orang ini karena dia dengan bahasa roh, doa dalam roh, dan Bapa membuat anugerah. Lihat tuh ayat Roma 8 ayat 26, Roh Kudus menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Bahwa ayat berapa yang Allah turut bekerja? Bagus sambung lah itu 26 dan 28. Ayo hafal-hafal ayat saudara ya. Hafal ayat itu bagus. 26, Roh Kudus menyampaikan, membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu artinya tidak utuh lengkap untuk kita sampaikan informasi tentang